Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Ma'rifatul Amalia, NIM 6301011969. Yang kedua Etika Sari Yulianawati, NIM 6301011979. Akan menjelaskan tentang periode Orde Baru Nurholis Majid, Whistleblower, Pembaharuan Islam. Pembahasan kita yang pertama yaitu biografi Nurholis Majid, yang kedua pemikiran Nurholis Majid tentang pembaharuan, yang ketiga corak berpikir Nurholis Majid tentang Islam. Yang pertama ialah biografi Nurholis Majid. Biografi Nurholis Majid atau Cak Nur. Cak Nur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Merupakan alumni KMI Pesantren Gontor Ponorogo pada tahun 1960 dan alumni IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan pada tahun 1968, meraih doktor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984 dengan disertai Ibnu Taimiyah on Kalam an Falasifa. Ketua Umum HMI 2 periode 1966 sampai 1971, Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara tahun 1967 sampai 1969, Wakil Sekjen IIFSO International Islamic Federation of Student Organization, Pemimpin Umum Majalah Mimbar Jakarta 1971 sampai 1974, Direktur LSIK Jakarta 1973 sampai 1976, Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta 1974 sampai 1992 dan Fellow dalam Eisenhower Fellowship tahun 1990. Riwayat pendidikannya yaitu sekolah rakyat di Mojoanyar dan Barang yaitu pada pagi hari, dan disambung dengan Madrasah Ibtidaiyah di Mojoanyar sore secara bersamaan. Pesantren Darul Ulum di Rejoso, Jombang, KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, Pesantren Darussalam di Gontor Ponorogo, IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Sarjana Sastra Arab 1968, dan Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat, PH.D Islamic Talks tahun 1984. Kesadaran politik yang diperoleh Cak Nur muda terpicu oleh kegiatan orang tuanya yang sangat aktif dalam urusan pemilu. Politik praktis mulai dikenalnya saat menjadi mahasiswa. Ia terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat, tempat Cak Nur menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalamannya bertambah saat menjadi salah satu calon ketua umum pengurus besar HMI. Cak Nur menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 29 Agustus tahun 2005 pada usia 66 tahun pukul 2.05 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah RSPI Jakarta Selatan akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Meskipun merupakan warga sipil, karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara. Kepergiannya tentu saja meninggalkan kehilangan yang mendalam bagi bangsa Indonesia, karena telah banyak melahirkan karya sebagai seorang pemikir Islam, cendekiawan Islam, dan budayawan Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika karyanya sebagai pencerah bagi dunia Islam. Yang kedua, pemikiran Nurholis Majid tentang pembaruan. Terdapat dua kecurigaan oleh masyarakat awam dan kaum terpelajar terhadap ide-ide pembaruan Nurholis Majid, yaitu yang pertama, pembaruan Islam dicurigai sama dengan paham sekularisme. Yang kedua, pembaruan juga disangka memiliki muatan politik tertentu yang mengancam umat Islam. Ada dua ide besar dalam pemikiran pembaruan Cak Nur.
Yang pertama, modernisasi, proses pemberontakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak ahliah atau rasional, dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang ahliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi, sesuatu yang dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Menjadi modern berarti menjadi progresif dan dinamis dengan tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada dan melakukan pemberontakan pada tradisi-tradisi yang tidak benar, tidak rasional, dan tidak ilmiah karena tidak sesuai dengan hukum alam. Islam dikaitkan dengan modernitas. Kebanyakan orang menilai secara dikotomis dan melupakan semangat terdalam dari Islam. Islam adalah sebuah agama yang mempunyai watak, visi, dan pandangan ke arah kemajuan. Islam sangat terbuka kepada modernitas dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran di dalam Islam. Yang kedua, sekularisasi. Sekularisasi tidaklah dimaksud sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang dipandang berfungsi sangat mirip dengan agama. Sekularisasi cenderung kepada sebuah proses, dan sekularisme merupakan bentuk kepercayaan yang dianggap sebuah pandangan agama. Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya diduniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengasingkan diri. Ketiga, corak pemikiran Nurcholish tentang Islam. Corak berpikir Nurcholish Majid tentang Islam ada 3: keislaman Indonesia dan keindonesiaan dan kemodernan. Mengenai corak pemikiran Cak Nur yang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan bisa diketahui melalui karya tulis beliau yang identik dengan judul dan pembahasannya dengan 3 hal tersebut. Salah satu bukunya berjudul Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Karya ini tersusun sebagai respon terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di sekitar kemodernan, keislaman, dan keindonesiaan. Karya ini mendapat sambutan antusias dari pembaca. Hal ini ditandai dengan beberapa kali cetak ulang. Yang kedua, sekularisasi Islam. Nurcholish Majid menyampaikan pidato pada pertemuan gabungan 4 organisasi Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia. Dalam makalahnya berjudul Keharusan Pembaruan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat, ia mengajukan pengamatannya terus terang bahwa kaum muslim Indonesia mengalami kemandekan dalam pemikiran keagamaan dan telah hilang kekuatan daya gerak psikologis dalam perjuangan mereka. Menurut Nurcholish Majid, usaha keras ini hanya dapat dicapai apabila kaum muslimin mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk membiarkan gagasan-gagasan apapun, betapapun tidak konvensionalnya gagasan ini, untuk dikemukakan dan dikomunikasikan secara bebas. Yang ketiga, universalisme Islam. Penekanan Nurcholish Majid pada Islam yang bersifat rahmatan lil alamin ini merupakan kunci dari pemikirannya. Dengan penekanan ini, Nurcholish Majid ingin membebaskan pengertian Islam dari penjara-penjara partikularisme. Mengenai konsep universalisme Islam, Cak Nur mencurahkan pemikirannya secara mendalam dalam buku berjudul Islam Universal. Dalam buku tersebut, secara garis besar membahas partikularisme Islam dalam beberapa hal bukanlah sesuatu yang harus ditolak, bahkan sekali lagi, dan bisa dan
telah terbukti bermanfaat pada masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu. Dengan konsep ini, ada dua hal pokok yang bisa dicapai. Pertama, mengembalikan peran dan fungsi Islam pada konteks yang universal telah membuat baik ajaran maupun pengikutnya menjadi lebih bebas memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang menjadi agenda manusia secara universal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.